Oh, nggih. Oke, kalau di SD 1 Ampel itu visi misinya apa? Ya Pak, sebentar Pak. Oke. Ya. Bapak Pak Narto, Keparemator, salah misi dari SD 1 Ampel diantaranya menanamkan cara berpikir yang ilmiah, yang dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan nilai-nilai luhur dalam membentuk pribadi yang berintegrasi, serta menanamkan pola hidup bersih dan peduli terhadap lingkungan, menanamkan jiwa dan semangat nasionalisme, serta cinta budaya. Juga ikut mensukseskan program wajib belajar 9 tahun. Untuk visinya Pak, terwujudnya sekolah yang efektif sebagai wahana membangun generasi yang cerdas, berakhlak mulia, sehat, peduli, mandiri, dan bertanggung jawab, serta tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Itu Pak visi misi SD Negeri 1 Ampel. Oh ya. Kemudian visi misi itu disosialisasikan setiap berapa tahun? Jadi Pak, untuk visi misi tiap di awal tahun ajaran baru kita sosialisasikan kepada anak juga orang tua. Dan visi misi itu juga tercantum di dinding tamak muka profil SD Negeri 1 Ampel. Setiap saat anak. Oh, nggih. Jadi sudah dipasang, ukurannya berapa kira-kira? Sampun Pak, sangat besar di depan kantor. Itu setiap pengunjung yang datang sudah terpampang besar di taman. Berapa meter itu kira-kira? Dengan ukuran 1,5 meter dan bisa terbaca oleh siapapun, Pak. Oh ya. Di video profil kami sudah ada itu, Pak Panarto. Di video profil kami ada juga sudah terpampang visi misi yang ada di taman depan kantor. Oh ya, terima kasih. Ya, kemudian visi-visi tadi setiap tahun disosialisasikan ya Bu? Iya Pak. Iya, selalu disosialisasikan lagi. Oh, okay. Karena kan gini Pak, untuk visi misi terutama di tahun ajaran baru untuk peserta didik baru dan warga sekolah baru, visi misi tetap disosialisasikan. Oh ya, makasih. Kemudian selama visi misi itu kan setiap tahun itu bisa berubah, menyesuaikan situasi dan kondisi. Nah, itu sudah pernah berubah belum? Sampun Bapak, terutama untuk mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, kita mengikuti contohnya seperti ini. Di visi kami, di kalimat terakhir, ada kata bertanggung jawab serta tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Mungkin di beberapa tahun yang lalu, kalimat ini belum ada, Bapak. Oh, ya. Selanjutnya, untuk yang misinya, di program wajib belajar 9 tahun baru dicanangkan pemerintah beberapa tahun terakhir. Jadi untuk beberapa tahun yang lalu, untuk misi yang kelima, kami ini juga misi yang baru Pak Narto. Ya, dalam pembuatan visi misi itu stakeholder yang dilibatkan siapa saja? Iya Pak, ini juga bisa kami matur untuk merumuskan visi misi dari komite, orang tua, juga dari dinas pendidikan terkait, serta dari seluruh warga sekolah. Di sini ada nakulanya yang sudah kami
unggah, Bapak bisa mersani di dokumen yang sudah kami upload, lengkap dengan daftar hadir, peserta, serta jadwal perumusan visi misi sekolah. Oh ya, terima kasih. Oke, Bapak. Kemudian kita lanjut pada tentang supervisi akademik. Dari masing-masing kelas sudah punya buku tamu, buku supervisi kelas. Iya Pak, sudah dilengkapi buku supervisi dan buku tamu. Iya. Oh ya. Dan terbukukan Pak. Dan bukunya juga Ya. kami upload juga. Kemudian Bapak Kepala Sekolah sering supervisi ke kelas tidak? Sering Pak, meskipun secara periodik dan tidak terjadwal juga sering mengadakan supervisi ke kelas. Terutama tentang pembelajaran. Kemudian mungkin ada saran masukan dari temuan atau dari kepala sekolah tentang proses pembelajaran atau mungkin administrasi? Jadi Bapak, insidental juga ya, misalnya ada hal-hal yang perlu dibenahi dan diberikan masukan, kritikan, pasti sudah secara langsung diberikan oleh kepala sekolah. Kemudian dari hasil supervisi itu ada program tindak lanjut? Iya Pak, ada. Evaluasi dan tindak lanjut ada Pak Narto. Kemudian Bu, dari kegiatan supervisi akademik itu ada dampaknya tidak terhadap guru dan siswa? Iya Pak, pasti ada. Misalnya seperti yang diinginkan Pak Narto tadi, dia ada temuan, ada masukan dan saran dan langsung ditindaklanjuti untuk ke arah yang lebih baik lagi. Begitu Pak Narto. Kemudian kita lanjut tentang RKS dan RKAS. Yeah. Oh iya, ini sekolah sudah membuat. Sampun Pak. Oh iya. Bisa saya matur juga, itu sudah kami unggah juga, Bapak bisa mersani kapan pelaksanaan rapat tentang RKS dan RKAS-nya, serta daftar hadirnya lengkap Pak Nato. Oh iya. Yeah. Kemudian ya dari proses pembelajaran itu mungkin ada usaha-usaha guru dalam peningkatan kualitas pembelajaran, Bu, dari usaha-usahanya mungkin. Iya Pak, ada beberapa yang dilakukan untuk peningkatan mutu dan kualitas belajar mengajar, terutama di SD Negeri 1 Ampel ini. Sudah ada rutin kegiatan KKG kelompok kerja guru, serta kami memanfaatkan teknologi yang ada untuk lebih meningkatkan kualitas dan sumber belajar di SD Negeri 1 Ampel. Kemudian pelaksanaan KKG itu dilaksanakan berapa bulan sekali atau minggu? 1 bulan 2 kali. 2 minggu sekali Pak, jadi dalam 1 bulan kita mengadakan 2 kali pertemuan KKG. Tempatnya di SD? Anjang sana. 1 gugus bergantian. Dalam 1 gugus Pak. Oh, dalam 1 gugus bergantian. Yeah. Itu juga salah satu cara untuk menjalin silaturahmi juga dengan sekolah-sekolah dalam 1 gugus. Dalam 1 gugus itu ada berapa SD, Bu? Sudah ada 8. 8 sekolah Pak Narto. Oh, 8 sekolah. Yeah.
Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana usaha sekolah untuk mengondisikan interaksi siswa, guru, dan warga sekolah? Ya Pak, di sekolah kami di tiap-tiap kelas ada grup parenting yang di situ bisa dimanfaatkan untuk sarana komunikasi dan koordinasi antara guru, warga sekolah, dan orang tua wali siswa. Setiap grup itu bapak kepala sekolah masuk. Oh, no. Kemudian dari tanggapan-tanggapan wali siswa apabila ada kegiatan. Halo. Oke, halo. Ya. Bisa diulangi Pak Narto? Seandainya kita kan punya grup komunikasi Yeah. untuk meningkatkan komunikasi atau mungkin kegiatan di sekolah, itu tanggapan masyarakat atau wali siswa bagaimana? Tanggapannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Jadi Bapak bisa saya matur di sini apapun kegiatan dan agenda yang ada di sekolah kita komunikasikan dan kita koordinasikan dengan wali murid. Jadi insya Allah program-program yang ada di sekolah wali murid juga sangat mendukung. Tanggapannya sangat positif Pak. Kemudian apabila kegiatan-kegiatan dari sekolah itu mungkin sedikit menggunakan dana, itu masyarakat bagaimana? Jadi Pak, kalau kita bilang serba suki mau beo, kadang juga kita juga untuk mensukseskan program ataupun kegiatan yang akan diadakan di sekolah, kita membutuhkan biaya. Dan wali murid juga warga sekolah sangat mendukung itu, karena kita terjalin komunikasi yang baik Pak, jadi tidak ada masalah untuk masalah pembiayaan dan pendanaan. Begitu Bapak. Oh ya. Kemudian dari interaksi komunikasi yang dibangun oleh sekolah itu punya dampak yang positif ya Bu? Iya pasti Pak, pasti Pak, karena kita terbuka, apapun bisa dikomunikasikan. Kunci dari sebuah program dan sebuah hubungan adalah komunikasi Pak, karena terjalin komunikasi yang baik, apapun program yang kita jalankan, insya Allah berjalan dengan baik. Oke. Kemudian kita lanjut. Halo. Halo, Anji Bapak. Oke. Kemarin budaya saling menjaga sekolah itu sudah ya Bu ya? Ampun Pak, kita sudah statement yang kemarin. Ya. Bentar, saya... Iya, Pak. Tentang kurikulum, Bu. Kurikulum itu kan merupakan babonnya sekolah tentang pendidikan. Itu kurikulum itu dalam pembuatan bagaimana itu Bu?
sebelum dilaksanakan tahun ajaran baru atau gimana? Setiap tahun ajaran Kurikulum. baru, iya, setiap tahun ajaran baru itu kan kita mengadakan pertemuan atau rapat untuk membahas tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam 1 tahun ke depan. Biasanya Bapak Kepala Sekolah sudah memimpin seperti itu, termasuk kurikulum yang akan kita gunakan, kurikulum yang mana, misalnya ini kurikulum 2013 ini kan sudah berjalan lama, tapi untuk tahun terakhir ini kita menggunakan kurikulum 2013 yang sudah disempurnakan, yang ada revisi itu loh Pak, kita sudah memakai itu. Jadi kita sinkronkan dengan kurikulum yang ada sekarang. Kemudian siapa saja Bu yang diundang dalam apa istilahnya rapat menyusun kurikulum itu? Iya, tentunya ada Bapak Kepala Sekolah, terus semua guru atau semua warga sekolah, termasuk penjaga sekolah juga masuk ke situ. Kemudian ada perwakilan dari komite. Kalau komite itu biasanya semua, Pak, tidak hanya perwakilan, karena banyak ada beberapa pengurus itu masuk juga. Terus ada perwakilan dari orang tua siswa. Tapi untuk secara keseluruhan, kurikulum itu biasanya disampaikan pada saat ajaran baru itu kan pasti ada rapat pleno. Nah, rapat pleno itu digunakan kesempatan untuk menyampaikan kegiatan atau kurikulum apa yang akan digunakan untuk disampaikan secara umum kepada orang tua. Tapi sebelumnya itu diawali dengan rapat dari perwakilan orang tua, kemudian guru, kepala sekolah, dan anggota komite. Seperti itu Pak. Dari stakeholder yang ada ke Korwil atau mungkin diundang tidak? Iya Pak, dari Korwil dari zaman dulunya UPT Didas LS ya Pak ya, itu sudah pasti dilakukan, termasuk pengawas sudah dilakukan Pak Narto. Terus dalam penyusunan kurikulum itu kan ada undangan pada peserta itu yang ikut menyusun kurikulum seperti guru, Korwil, mungkin komite. Itu undangannya ada nggak Bu? Iya Pak, termasuk daftar hadirnya, notulennya sudah kami unggah Pak Narto. Oh ya, terima kasih. Iya Pak. Termasuk tim pengembang sudah ada ya Bu? Iya Pak, sampun wonten. Oke, kemudian dari kurikulum yang telah disusun sistematis itu memberikan dampak terhadap siswa untuk kemajuan. Yang kemarin mendapat kegiatan-kegiatan kejuaraan itu. Iya Pak. Mungkin dampak yang lain mungkin ada. Iya Pak, untuk secara umum tujuan utamanya adalah mewujudkan visi misi yang saya sampaikan ke Pak Narto tadi. Untuk yang sekup kecilnya, bukti nyatanya bisa membuktikan dengan adanya menjuarai berbagai macam lomba atau olimpiade Pak Narto. Kemudian kita lanjut pada pengelolaan guru dan ketenaga kependidikan. Iya Bapak, siap. Itu di situ kalau gurunya yang negeri berapa itu? Yang negeri ada 7 termasuk kepala sekolah.
Terus kemudian yang guru panggil untuk bahasa Inggris ada, kemudian ada guru agama itu lengkap Pak, karena di siswa di sini itu agamanya sangat beragam, sehingga guru agamanya juga ada lengkap sesuai dengan agamanya, Buddha, Katolik, Kristen, Islam ada semua gurunya. Meskipun yang untuk yang agama Hindu itu gurunya mengampu di SD lain juga, tapi masih bisa berjalan dengan lancar. Kemudian tentang tenaga kependidikan, Iya. ada berapa? Tenaga kependidikannya semua ada 13. Bukan itu. Tandingnya ini Pak, tandingnya ada operator sekolah dan pustakawan, juga ada penjaga sekolah yang masuk di dalamnya. Oh gitu. Kemudian dari guru itu ada pembinaan secara rutin tidak dari kepala sekolah atau mungkin dari Korwil? Iya Pak, kalau dari kepala sekolah biasanya kita rutin diadakan koordinasi setiap 1 minggu sekali. Jika ada yang emergensi bisa lebih Pak, kadang juga bisa tidak hanya 1 minggu. Jika ada event-event ataupun yang perlu dibahas emergensi bisa lebih dari 1 kali. Selanjutnya untuk koordinator wilayah dalam event-event tertentu ataupun dalam satu acara juga ada pembinaan dari koordinator wilayah. Kemudian kalau event rapat-rapat guru itu tenaga kependidikan dilibatkan tidak? Iya Pak, tenaga pendidikan juga dilibatkan, termasuk penjaga juga ikut dalam pertemuan atau rapat itu. Kemudian kalau di Boyolali SD Ampel itu penilaian kinerja guru dan tenaga pendidikan itu mekanisme penilaian pun pripun? Bagaimana mekanisme penilaian? Maksudnya mekanisme penilaian dari siapa untuk siapa? Penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan. Oh, itu guru itu kan dinilai kepala sekolah, Pak. Dalam setiap kegiatannya dinilai kepala sekolah dan setiap tahunnya kan kita diberi apa Pak istilahnya itu kalau dulu kayak DP 3 itu loh Pak. Kalau sekarang apa itu kan setiap tahun dinilai oleh kepala sekolah. Iya, PKG kalau sekarang ya Pak istilahnya. Kemudian proses penilaian itu kan oleh kepala sekolah. Lah yang dinilai itu mungkin indikatornya mungkin apa saja itu? Selain kepribadian tentunya itu Pak, kemudian kedisiplinan juga dinilai. Setiap harinya kan Bapak Kepala Sekolah bisa melihat guru A itu seperti apa, guru B seperti apa, kan bisa dinilai dari kepribadian, kedisiplinannya, dan untuk pembelajarannya itu biasanya Bapak Kepala Sekolah masuk, misalnya pagi sudah memberitahu, nanti akan saya masuk ke kelas berapa untuk menilai dalam proses pembelajaran itu. Begitu Pak. Itu di buku supervisi sudah dicatat kapan Bapak Kepala Sekolah masuk, tanggal berapa, masuk di kelas berapa, itu biasanya Bapak Kepala Sekolah sudah punya rencana, Pak, seperti itu. Kemudian ada dampak tidak penilaian kinerja terhadap guru? Dampaknya? Ya, dampaknya pasti ada, kan setiap penilaian pasti ada hal yang kurang, misalnya bagian apa, gitu, nanti Kepala Sekolah menyampaikan secara langsung, Bu ini, seperti ini harus begini gitu. Terus guru otomatis kan memperbaiki. Begitu Pak. Jadi kesimpulannya dapat meningkatkan guru, dapat meningkatkan kinerja guru. Iya. Kemudian dari
tenaga kependidikannya? Untuk tenaga kependidikannya di sini setiap misalnya operator sekolah itu kan setiap ada kelompok rapat sendiri untuk kegiatan ini bisa berjalan lancar dengan SD-SD lain, itu juga ada rapat sendiri. Kemudian kerjasama dengan kepala sekolah itu juga selalu komunikasi Pak, jadi berjalan dengan lancar. Itu untuk operator. Kan tenaga pendidikannya ada operator, ada apa lagi Bu? Ada penjaga, ya ada pustakawan. Itu selalu berkomunikasi. Bapak kepala sekolah itu aktif Pak untuk itu menyarankan, memberi saran dan sebagainya, itu kalau di sini aktif Pak Bapak kepala sekolahnya. Kemudian dari ada penghargaan enggak, Bu? Ada penghargaan tidak dari Bapak Kepala Sekolah atau mungkin ada guru-guru yang mendapatkan sanksi atau tenaga pendidikan? Jadi Bapak untuk sanksi karena kita tidak ada pelanggaran, jadi tidak ada yang diberi sanksi. Tidak ada sanksi ataupun hukuman yang ada di sekolah ini. Selanjutnya untuk ribetnya juga biasanya bareng-bareng kita nikmati bersama untuk ribetnya Pak. Apa Pak nggak ikhlas lah sih? Misalnya ada kegiatan apa yang berhasil gitu, misalnya kita sudah mengantarkan anak lomba sampai tingkat apa gitu, biasanya Bapak Kepala Sekolah juga memberi penghargaan. Iya. Ribet itu kan Pak, relatif ke Pak Narto. Iya. Akhirnya dikasih penghargaan tidak gitu. Iya, Pak. Ya, bentuknya apa itu kan harus itu. ada. Inti Pak Narto ada. Iya, tapi pasti ada Pak. Agar kita lebih semangat Pak. Kemudian gimana suasana sekolah mohon diceritakan. Sangat kondusif atau mungkin tidak, suasana sekolah setiap hari, kan ada suatu sekolah itu ya kadang tidak kondusif, pamannya kepala sekolahnya masuk ruangan, gurunya keluar, atau mungkin karena guru pegel karo gurunya di kelas terus, kepala sekolahnya di kantor, itu kan suasana yang tidak harmonis. Kalau di situ mohon ceritanya gimana? Jadi Pak Narto, Kepala Matur di sekolah SDN 1 Ampel ini alhamdulillah banget kondusif. Bahkan tidak jarang kemarin Bapak Kepala Sekolah sudah matur juga kadang ngasih jadi kuyok-kuyokon Bali, ragam Bali. Untuk kami sekolah adalah rumah kedua kami. Alhamdulillah juga nyaman, tidak ada seperti yang mungkin Pak Narto pernah temui atau Pak Narto ngedikake tadi, enek sekolahan sing kepala sekolah yang mlebu gurunya do metu, ada yang gurunya sampai neng jero kelas terus ragilem neng kantor karena nggak nyaman sama kepala sekolahnya atau dengan teman-teman sesama guru. Alhamdulillah di sini tidak ada Pak Narto, kondusif Pak. Alhamdulillah. Gurunya ada semua. Oh iya. Jadi juga kepala sekolah ini juga sering-sering memberi motivasi guru dan juga tenaga kependidikan gitu. Iya Pak. Iya. Buat kami kepala sekolah tidak hanya sekedar manajer, tapi beliau juga sebagai orang tua, sahabat dan teman untuk keluarga besar SD 1 Ampel Pak. Kepala sekolahnya smart toh Pak di sini Pak. Sangat smart Pak, jadi kita akan senang. Gitu. Kita lanjut Bu untuk tentang prasarana dan prasarana. Yeah. Sarana prasarana tentang pembelajaran itu gimana Bu untuk Bapak Ibu guru tentang pemeliharaannya? Iya Pak. Kemarin karena terkendala di
Mungkin sinyal Pak ya, sudah terpapar di situ sarana dan prasarana yang ada di sekolah kami Pak. Di antaranya ada perpustakaan, musola, juga toilet yang mencukupi untuk jumlah siswa yang ada. Selanjutnya karena kami terdiri dari berbagai macam agama, ada juga ruang agama khusus untuk putra-putri kami di SD 1 Ampel. Alat peraga pembelajaran, yang sarana pembelajaran. Untuk alat peraga dan sarana pembelajaran juga mencukupi. Sarana olahraga ada ruangan tersendiri juga yang digunakan untuk menyimpan itu, Pak. Seperti torso itu masih? Iya, masih Pak. Masih, Pak. Masih Pak. Kemudian kit IPA? Kit IPA ada, ya, kit matematika juga ada, Pak. Iya. Oh ya, kemudian terus peta juga lengkap Pak, dari peta dunia Indonesia bahkan sampai ke kecamatan kita punya Pak. Ya, nah itu jenis cermin-cermin itu? Iya Pak, wonten. Iya. Ada Pak. Untuk pencerminan, untuk itu Pak, untuk pelajaran IPA kelas 6, ada planet, ada bumi, itu lengkap Pak, masih ada di perpus semua itu. Karena sering kita gunakan, itu Pak. Oke. Kemudian kalau ada sarana prasarana sekolah, ini ada perlu koordinasi dengan komite. Iya Pak. Terutama untuk yang WC atau mungkin apa yang lain, atau mungkin butuh apa ya istilahnya spot untuk taman atau itu koordinasi dengan komite buatan pripun gambarannya. Pak. Dananya apa? Untuk melengkapi itu semua, kami sangat bekerja sama dengan komite sekolah untuk melengkapi sarana dan prasarana yang kita butuhkan. Contohnya dari musola, kamar mandi, juga untuk keindahan lingkungan dan tersedianya sarana prasarana di SD ini berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak komite sekolah, Pak. Karena komite selalu membantu. Kemudian kalau perbaikan itu yang mungkin tidak bisa didanai oleh BOS, itu ada tidak istilahnya bantuan dari komite? Iya Pak, pasti. Bahkan sumber dana terbesar untuk perawatan dan perbaikan seperti itu kerjasama dan proaktif dari komite dan warga sekolah sangat menunjang. Bahkan prosentasenya lebih besar Pak. Kalau di Kabupaten Wonogiri itu kan gratis, jadi istilahnya tidak ada pungutan. Itu kalau di Boyolali bagaimana Bu? Sama Pak, tidak ada pungutan sama sekali. Jadi Pak sama, kita juga tidak ada pungutan, iuran ataupun uang bulanan, alhamdulillah tidak ada Pak. Tapi kalau untuk perbaikan seperti yang panjenengan nginti kakek, bahkan partisipasi dari komite langsung tanpa kita meminta itu tidak ada Pak. Tidak ada pungutan dan biaya apapun di sekolah ini. Oh iya, betul. Kemudian dari alat-alat peraga, sarana prasarana pembelajaran tadi selalu digunakan oleh masing-masing guru kelas, Bu. Jadi Pak, menyesuaikan juga kebutuhan dan jenjang kelasnya. Ada yang mungkin Pak ya untuk kit IPA dan matematika belum bisa digunakan di kelas bawah dan ada alat-alat peraga juga yang khusus untuk kelas-kelas bawah gitu Pak. Tapi yang pasti untuk alat peraga selalu digunakan. Terus bukti penggunaan media itu Pak, penggunaan media itu kan biasanya kita ada yang meminjam dari inventaris sekolah, ada pinjam dari perpus. Ada yang anak-anak membuat sendiri, lah itu masing-masing guru kelas itu mempunyai buku yang namanya buku media. Pada saat kita mau menggunakan media kan kita catat di situ.
Biasanya seperti itu, Pak. Oh ya. Kemudian kita lanjut. Di sekolah itu ekstra apa saja Bu yang dilakukan? Ekstra yang ada di SDN 1 Ampel ada drum band, pramuka, tari, dan vokal yang sama atur Pak Narto kemarin Pak. Juga sudah kami upload. Iya, kemarin saya sudah ngatur. Ya itu Pak, kemarin saya ngatur Pak Narto itu loh. Terutama untuk drum band SDN 1 Ampel. Kemarin itu sudah Iya. tanyakan itu ya Bu. Sudah sampun Pak. Sudah semua Pak. Oh ya, yang kurang saja Bu dari ekstrakurikuler itu seandainya ada kekurangan atau tampilan ke kabupaten atau mungkin yang lain, peran serta wali siswa bagaimana Bu? Iya Pak, saya ambil satu sampel Pak ya Pak Narto. Contohnya drum band itu Pak, drum band itu masih menjadi favorit di ekstrakurikuler di SD 1 Ampel. Itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Sekali tampil itu biaya. Dan itu juga hampir semua itu mandiri dari wali siswa. Terutama dandan untuk mayoret. Kemudian kita lanjutkan pada bimbingan penyuluhan atau guide. Itu setiap kelas sudah punya buku bimbingan konseling, Bu? Sampun Bapak, sudah ada di tiap kelas ada buku bimbingan konseling, di situ juga tercatat dan terbukukan. Sudah diunggah. Ada misalnya kejadian-kejadian apa yang ada, kami tuliskan di buku konseling itu, dan langkah apa yang sudah kami ambil, serta hasil apa yang sudah dicapai, terbukukan di situ, Pak. Dan sudah diunggah juga. Oh iya. Coba tolong saya dibacakan kolomnya, Bu, dari situ kemudian contoh kasus mungkin coba tolong dibacakan. Gandeng yo adoh ya ora anu, yo ora ngerti. Jadi Pak Narto, mohon izin saya carikan bukunya dulu di meja sebelah. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan. Dicari dulu. Ini Pak, kami beri nama buku catatan kedisiplinan yang di dalamnya tercantum yang pertama BP merah. Anu dicari dulu aja Bu, dicari dulu. Pecah ke susu dicari dulu. Merah kok. Ini Pak, ada seperti ini covernya. Ini sampul. Oh, iya. Ini Pak. Di dalamnya saya formatnya dibaca. Mulai dari nomor. Covernya seperti ini dan di dalamnya berisi di dalamnya berisi tentang yang kop di atasnya program bimbingan dan konseling, terus tahun pelajaran, ada nomor, permasalahan, bulan, dan keterangan. Selanjutnya di sini juga ada pelaksanaan Pak. Kami punya program dan pelaksanaan. Programnya sudah saya aturkan. Untuk pelaksanaannya di sini ada kolom pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Sama ada tahun pelajarannya, nomor, hari dan tanggal, nama siswa, kelas, permasalahan, salajeng bentuk bimbingan. Kami membagi dua kelompok, ada individu dan kelompok. Salajeng jenis bimbingannya kami memberikan dua juga, jenis bimbingan belajar dan sosial.
Selanjutnya ada tindak lanjut dan di kolom terakhir kami mencantumkan hasil Pak Narto. Terus saya minta sampel Permasalahan. bacaan. Sampel permasalahan Pak Narto. Oh iya. Oke. Ini saya ambil satu sampel Pak Narto, nggih. Nggih. Contohnya Nomor ini hari tanggal dulu, hari tanggal. Ini tanggal 28 September 2018. Ananda Aurelia Aisyah sering tidak masuk kelas dan bentuk bimbingannya kami berikan secara individu. Jenis bimbingannya sosial. Tindak lanjutnya mengkomunikasikan dengan anak dan orang tuanya. Mengapa tidak masuk sekolah dan apa penyebabnya anak tidak masuk sekolah. Dan kami mendapatkan informasi karena ibunya bekerja malam di dagingan, Pak. Kebetulan di wilayah kami banyak orang tua murid yang tindak pasarnya bekerja malam hari. Jadi waktu pagi-pagi seharusnya mengkondisikan anak untuk berangkat sekolah jadi terlambat sekolah. Dari itu kami memberikan masukan kepada orang tua untuk lebih memperhatikan lagi ataupun kalau memang tidak bisa untuk mengkondisikan anak di pagi hari secara langsung bisa minta tolong dari keluarga ataupun pembantu itu Pak. Selanjutnya hasil yang kami dapatkan anak berkurang frekuensinya tidak masuk sekolah. Itu Pak Narto. Oh ya terima kasih. Oh ya kita kembali ke belakang dikit. Juga Bu dicarikan buku supervisi kelas. Oh nggih, buku supervisi kelas. Ya buku supervisi kelas dicari dulu. Oh nggih. Kelas. Tidak perlu tergesa-gesa. Ini Pak, atau Mbak Ella ngasih nama buku tamu sekaligus buku supervisi kelas. Di sini ada nomor hari tanggal, nama, jabatan, keperluan dan saran. Ini Pak. Terus saya dibacakan 1 atau 2 sampel seperti tadi. Iya Pak, siapa? Nato. Saya ambil sampel. Saya ambil contoh Pak Narto, ya. Ini yang agak-agak baru. Di tanggal 8 bulan 9 2020. Kami ambil yang masih luring Pak ya, bukan di masa pandemi Pak Narto, ya. Oh iya. Ya luring dulu. Iya Pak. Ini supervisi KBM dan administrasi. Sarannya dimohon untuk melengkapi administrasi kelas. Ini Pak. Kolom yang ada dari nomor, hari tanggal, nama, jabatan, keperluan, saran, dan tanda tangan. Kasusnya ya, itu kolomnya terus mesti dibacakan dari depan. Hari tanggal. Hari tanggal, mulai hari tanggal Bu. Iya. Dia mungkin bisa ini Pak. Nomor pertama kolomnya nomor. Kemudian hari tanggal. Kemudian nama yang supervisi itu siapa? Tahu dari kepala sekolah atau dari siapa? Kemudian jabatan atau kepala sekolah atau pengawas dan sebagainya. Kemudian kegiatan itu supervisi tentang apa pada saat itu? Biasanya ditulis yang menyupervisi Pak itu. Kemudian sarannya dari supervisi tadi apa? Kan ada sarannya ditulis di sini. Kemudian keterangan, kemudian tanda tangan yang menyupervisi. Itu kalau saya minta tolong dibaca 1 atau dibaca 2. Oh ya, ya. Ini saya bacakan supervisi yang 1 dari pengawas, yang 1 dari kepala sekolah, nggih, Pak. Yang ya. Ini yang 1 tanggal 13 bulan 10
tahun 2020 itu dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sunarno SPD, kemudian jabatan Kepala Sekolah, kegiatan supervisi tentang apa? Ini supervisi pembelajaran, Pak, supervisi pembelajaran. Kemudian saran yang diberikan, metode yang digunakan guru harus lebih bervariasi, karena biasanya guru kalau kurang persiapan mengajar kan kurang bervariasi, maka Bapak Kepala Sekolah menyarankan metodenya harus bervariasi. Kemudian ada keterangan di situ, harus segera diperbaiki atau segera ditingkatkan, kemudian tanda tangan Bapak Kepala Sekolah. Itu yang dari Kepala Sekolah. Kemudian ini ada supervisi dari Bapak Pengawas. Dari Bapak Pengawas, Pak. Iya. Bapak Pengawas ini kemarin tanggal 8 September, hari Selasa, tahun 2020. Bapak Pengawasnya atas nama Bapak Dr. Andes Sunaryo Setiadi, MPD, Jabatan Pengawas PKSD. Perihal atau kegiatan yang dilakukan monitoring itu adalah monitoring kegiatan pembelajaran siswa secara daring dengan menyiapkan buku PJJ, pembelajaran jarak jauh. Saran dari Bapak Pengawas, agar guru meskipun dalam masa pandemi ini tetap harus selalu memberi pelajaran kepada anak-anak secara rutin dan mencari teknik yang tepat itu bagaimana. Itu sarannya dari Bapak Pengawas, kemudian tanda tangan Bapak Sunaryo. Gitu, Pak. Oh ya, terima kasih. J. Kembali ke belakang, terus kita kembali ke layanan bimbingan BK. Dengan konseling tadi. Kembali ke itu konseling, ya. Jadi buku BP. Ya, buku BP mana? Sebentar, J, Pak. Buku BP Mbak Ella tadi mana? Iya, ini, Bu. J, Pak. Buku BP. Buku BP tadi buku BP tadi kolom-kolomnya sudah benar, jadi pakai dari ada bimbingan sosial dan belajar individu kelompok. Ya, ada. Ini dilaksanakan secara klasikal maupun individual. Bagaimana, Bu? Pak, menurut masalah yang tergantung dari permasalahan yang kami temui, Pak. Makanya kami bagi dalam dua bentuk bimbingan, ada bimbingan individu dan kelompok. Misalnya terjadi secara insidental untuk individu, kami berikan bimbingan secara individual, dan secara bila kesalahan dilaksanakan secara kelompok, kami berikan bimbingan secara klasikal atau kelompok, Pak Narto. Oh, iya. Ya, untuk bimbingan sudah BK, bimbingan itu harus dilaksanakan secara rutin, Bu. Jadi maksudnya ya setiap ada permasalahan harus kita tulis. Ya, Pak. Jadi permasalahan bimbingan penyuluhan itu tidak hanya istilahnya kriminal saja, tapi kalau mungkin ada anak yang sering tidur di kelas saja, itu juga harus dimasukkan dalam BP. Oh, iya, Pak. Masalahnya kalau tidak dibimbing, kan ada seperti tetangga saya itu setiap malam ikut jualan tapi karena gurunya kurang cerdas, kurang tanggap, setiap hari cuma dimarahi terus. Kenapa kok setiap hari tidur? Sebagai guru kan harus ada tindak lanjut. Kalau mungkin kok Narto itu kok tidur terus, itu akar permasalahannya apa? Lah kalau tahu mestinya kan hobi kunjungan. Tidak hanya jadi guru terus mentang-mentang tiap pagi memarahi anak, tapi kan harus home visit, kunjungan ke rumah. Oh, Pak No, nek wengi iki jak dodol kan gitu. Kita tahu. Nah, mestinya kalau sudah home visit ke rumah, mestinya kan memberikan
tindak lanjutnya memberikan saran Solusi. pada orang tua bahwa anak itu belum saatnya ikut orang tua jualan kan gitu. Jadi harapan kami itu dikerjakan secara rutin sesuai permasalahan setiap hari kan. Kalau mungkin di masa daring ini mungkin BP cuma yang mungkin tidak mengumpulkan tugas dan sebagainya juga bisa dimasukkan dalam apa ya bimbingan penipuan. Untuk masa pandemi ini permasalahannya yang ada paling sering tidak mengumpulkan tugas atau biasanya rajin mengumpulkan tugas kok tidak rajin, ada permasalahan apa ngeten nggih. Salajeng untuk seperti yang dikatakan Pak Narto tadi Pak, ada juga kami temui anak kok senengane ngalamun tah cilik kok kurang fokus di belajar. Kami juga mengkomunikasikan ternyata ada permasalahan internal keluarganya. Seperti itu Pak. Terima kasih masukan juga saran yang dikatakan Pak Narto tadi. Kemudian kita lanjutkan. Setiap guru dari masing-masing guru kelas membuat RPP. Iya Pak, ada. Oke. Kemudian dari RPP itu kan harus memuat IPK, indikator pencapaian kompetensi, dan juga KD, kemudian langkah-langkah proses pembelajaran dan sebagainya sudah komplit ya Bu di situ. Alhamdulillah sampun Pak, juga termasuk pemetaan KD-nya sudah kami laksanakan Pak Narto. Kemudian RPP-nya sudah nih ya Bu, sudah yang revisi Pak Narto. Sudah penjangan asmani kali ditandatangani kepala sekolah. Sampun Pak, sampun. Baru coba saya Bu dikasih sampel RPP itu yang sudah. Iya Pak. Maksudnya saya cuma akan melihat wis ditandatangani urung oleh guru dan kepala sekolah. Siap Pak Narto, sambil Pak Narto nih. Oke. Mana Mbak Yus? Udah Pak, tak ambil dulu ya Pak. Iya. Pak Narto. Ini Pak, bisa saya tunjukkan sedikit sampelnya. Sudah ditanda tangan, juga sudah distempel Pak Narto. Oh ya, terima kasih. Iya Pak. Ya mohon maaf karena jauh. Iya Pak, jauh apa, betul apa Pak. Bahkan juga kami sudah beberapa yang diupload, tapi Bapak paling jauh, insya Allah kami bisa Pak menunjukkan. Oh, oke. Kemudian Bu, proses dari pembuatan RPP itu kalau di situ download atau hasil KKG atau mungkin gimana? Iya Pak, RPP yang digunakan di SD Negeri 1 Ampel hasil KKG Pak Narto. Juga alhamdulillah kita di kebetulan banget punya kepala sekolah dengan Pak Narto yang bertahu sendiri seperti apa kualitasnya. Oh iya. Jadi ya dari hasil KKG. Iya Pak Narto. Jadi RPP itu dari katakanlah kelas 1 itu semua tema di print. Iya Pak, kami print per tema seperti ini Pak Narto. Setiap semester awal biasanya kita print. Oh gitu.
Kemudian dalam RPP itu ada enggak Bu yang memuat maksudnya pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar? Jadi Pak, karena menyesuaikan dengan visi misi yang ada, RPP sudah sesuai seperti itu Pak. Sampun. Jadi sudah disesuaikan dengan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Iya Pak. Iya, RPP yang mengajar kemarin menggunakan semuanya. Coba komunikasikan dulu sama Pak Narno, sudah selesai belum sama Pak Surip? Oh, Nanti saya akan siap Pak dari Narto. guru saya sudah selesai. Oke. Nanti saya wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Oh, nggih Pak Narto. Nanti setelah wawancara kepala sekolah saya selesai, tinggal temu akhir. Nggih, terima kasih Pak Narto atas bimbingan dan masukannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Oh, terima kasih. Nggih, Bapak.